kelompok A3. dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Diving Physiology. Selamat Menyaksikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomang Dia Pramestiswari dengan 3 digit NIM akhir 049. Saya akan membahas pada bab 1 mengenai latar belakang dari student project ini. Nah, latar belakangnya yang pertama, dibutuhkannya pemahaman terkait fisiologi selam. Menyelam merupakan salah satu jenis aktivitas yang dilakukan di bawah air yang sangat dipengaruhi oleh struktur dan fungsi tubuh seseorang atau yang kerap kita kenal sebagai diving physiology. Nah, dalam hal ini, fisiologi selam memiliki peranan penting sebagai bentuk respon tubuh yang mengkaji bagaimana tubuh manusia dapat beradaptasi terhadap kondisi ekstrim yang dihadapi di bawah air, baik berupa menurunnya temperatur atau meningkatnya tekanan di dalam air. Tubuh manusia sendiri memiliki beberapa respon fisiologis yang mampu mendukung kelangsungan hidup sementara di bawah air. Nah, latar belakang yang kedua, adanya risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menyelam. Nah, salah satu respon utama adalah refleks menyelam yang meliputi penurunan denyut jantung atau bradikardia, penyempitan pembuluh darah di ekstremitas atau vasokonstriksi perifer, dan pengalihan aliran darah untuk mendukung organ vital seperti otak dan jantung. Nah, tekanan air yang meningkat pada kedalaman tertentu juga membawa suatu tantangan, terutama pada rongga udara dalam tubuh seperti paru-paru dan sinus, juga pada aliran darah yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Nah, jika pengalaman ini tidak dikelola dengan baik, risiko cedera serius seperti dekompresi dan narkosis nitrogen dapat terjadi dan mengancam keselamatan penyelam. Selanjutnya, dibutuhkannya pemahaman mengenai bagaimana melakukan kegiatan menyelam yang aman. Nah, pemahaman tentang fisiologi menyelam ini sangat penting dalam mengembangkan teknik, praktik keselamatan, dan peralatan yang mendukung kegiatan menyelam yang aman dan berkelanjutan. Latar belakang selanjutnya, adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang berkontribusi pada pemantauan kesehatan penyelam. Nah, teknologi juga berkontribusi pada pemantauan kesehatan penyelam secara real-time yang sangat penting dalam mengurangi risiko kecelakaan. Meskipun adanya suatu kemajuan-kemajuan teknologi tersebut, risiko penyakit terkait menyelam tetap menjadi perhatian yang paling utama. Selanjutnya ada penanganan keamanan dalam selam yang menjadi aspek krusial. Penanganan keamanan di sini mencakup pelatihan yang memadai, penggunaan peralatan yang tepat, dan pengawasan oleh profesional yang berpengalaman. Nah, latar belakang yang terakhir yaitu menyelam pada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, anak-anak tentunya memiliki fisiologi yang berbeda dengan orang dewasa, dan kemungkinan besar anak-anak tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dalam aktivitas menyelam. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembangkan program pendidikan yang sesuai untuk anak-anak yang ingin menyelam, termasuk pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan student project ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja prinsip dasar fisiologi selam. Yang kedua, apa saja penyakit dan resiko terkait menyelam. Yang ketiga, apa saja teknologi dan inovasi yang terlibat dalam fisiologi selam. Dan yang keempat, bagaimana penanganan keamanan dalam selam. Dan yang terakhir atau kelima adalah kasus khusus atau menyelam pada anak-anak. Adapun tujuan penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi prinsip dasar fisiologi selam. Yang kedua, untuk mengidentifikasi mengenai teknologi inovasi apa saja yang terlibat dalam proses fisiologi menyelam. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi apa saja implikasi penyakit dan resiko terkait praktik menyelam. Yang keempat adalah untuk memahami bagaimana cara penanganan keamanan dalam menyelam. Dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi kasus khusus yang kerap terjadi ketika anak-anak menyelam. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari student project ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui mengenai prinsip dasar fisiologi selam, dan yang kedua, mahasiswa mengetahui teknologi inovasi apa saja yang terlibat dalam proses fisiologi menyelam. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui apa saja implikasi penyakit dan resiko terkait praktik menyelam. Yang keempat adalah mahasiswa mengetahui bagaimana cara penanganan keamanan dalam menyelam. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mengetahui kasus khusus yang kerap terjadi ketika anak-anak menyelam.
Perkenalkan, nama saya Niputu Renata Mordani atau biasa dipanggil Renata dengan NIM 24025111069. Fisiologi selam adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim saat menyelam di bawah air. Proses menyelam melibatkan berbagai perubahan fisiologis yang memungkinkan penyelam untuk bertahan hidup dan berfungsi secara optimal dalam tekanan air yang meningkat serta dalam kondisi kekurangan oksigen. Di dalam konteks ini, fisiologi selam mencakup analisis tentang bagaimana sistem pernafasan, sirkulasi, dan metabolisme tubuh berinteraksi untuk menjaga homeostasis selama aktivitas selam. Penyelam harus mampu memahami batas-batas kemampuan fisiologisnya dan bagaimana reaksi tubuh terhadap faktor-faktor eksternal seperti tekanan air dan juga suhu. Berikut sistem organ adaptasi selama menyelam. Yang pertama ada sistem muskuloskeletal, yaitu penguatan otot dan tulang, kemudian peningkatan FO2 maksimum, selanjutnya ada pengurangan penggunaan oksigen pada otot perifer. Yang kedua ada sistem kardiovaskular, yaitu vasokonstriksi perifer untuk menghemat oksigen dan juga bradikardia. Yang ketiga ada sistem pernafasan, yaitu penurunan ventilasi alveoli dan juga peningkatan kapasitas vital paru untuk meningkatkan efisiensi pernafasan. Kemudian yang keempat ada sistem saraf, yaitu refleks penyelaman mamalia dan juga peningkatan ketahanan terhadap hipoksia. Kemudian yang kelima ada sistem endokrin, yaitu pelepasan hormon stres seperti kortisol. Dan yang terakhir ada sistem pencernaan, yaitu efisiensi pencernaan untuk menyediakan energi yang dibutuhkan selama aktivitas fisik di bawah air. Baik, perkenalkan, saya Gusti Agung Putu, Adnya Suarsidi Utami, dengan 3 digit terakhir NIM adalah 057. Jadi di sini saya akan membahas tentang adaptasi fisiologis pada tubuh manusia ketika melakukan kegiatan menyelam. Adapun adaptasi fisiologis yang akan kita bahas pada student project kali ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah adaptasi pernapasan, yang kedua adalah respon tubuh terhadap perubahan tekanan air, dan yang ketiga adalah refleks pada saat menyelam. Pertama ada adaptasi pernapasan. Jadi akibat adanya perubahan tekanan air, tubuh kita itu akan terpengaruh pada bagian volume dan juga kapasitas paru serta distribusi oksigen atau udara yang ada di dalam tubuh. Untuk itu, seorang penyelam haruslah dapat melakukan mekanisme pernapasan yang dapat memaksimalkan penggunaan O2 dengan tetap meminimalisir akumulasi dari karbon dioksida atau CO2. Adaptasi pernapasan ini dapat dengan jelas kita amati pada free diver atau apnea diver yang tidak menggunakan alat bantu khusus atau alat bantu yang terlampau canggih pada saat mereka melakukan kegiatan menyelam. Adaptasi ini dapat diamati pada mekanisme buccal pumping. Buccal pumping merupakan sebuah mekanisme yang biasanya diamati pada hewan jenis amfibi, di mana akan memaksimalkan masuknya oksigen ke dalam paru-paru dengan bantuan tekanan positif yang terdapat pada oral cavity dan juga lidah sebagai pistonnya. Namun, apabila seorang penyelam melakukan penyelaman yang jauh lebih ekstrim hingga kedalaman 25 hingga 40 meter, mekanisme buccal pumping ini akan lebih terintegrasi lagi dengan melibatkan soft palate dan juga epiglottis untuk memastikan keseimbangan tekanan dan juga memaksimalkan adaptasi pernapasan. Yang kedua ada respon tubuh terhadap perubahan tekanan. Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme untuk menyeimbangkan tekanan yang disebabkan oleh perubahan tekanan oleh air. Mekanisme ini meliputi sistem sirkulasi dan juga peningkatan produksi eritrosit untuk melawan hipoksia, serta keseimbangan tekanan dalam tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Salah satu dampak yang dapat disebabkan oleh perubahan tekanan adalah barotrauma. Untuk melawan barotrauma ini, tubuh kita memiliki sebuah struktur yang bernama tuba eustasius yang berfungsi untuk mengalirkan tekanan udara di luar tubuh atau tekanan eksternal ke dalam telinga tengah untuk terjadinya keseimbangan tekanan di udara luar dan juga udara di dalam tubuh kita. Selain dari struktur tuba eustasius ini, tubuh manusia juga memiliki rongga sinus yang memiliki peran yang sama, yaitu untuk keseimbangan tekanan. Apabila rongga sinus tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan terjadi resiko terjadinya barotrauma sinus yang nantinya akan meningkatkan kerentanan seseorang penyelam terhadap perubahan tekanan yang disebabkan oleh air. Yang ketiga adalah refleks menyelam. Refleks menyelam ini merupakan sebuah refleks yang umumnya dapat diamati pada semua jenis mamalia, salah satunya adalah manusia.
Refleks ini memiliki dampak untuk menyebabkan bradikardia, vasokonstriksi, dan juga aliran darah ke dalam organ vital, salah satunya adalah otak. Secara umum atau secara sederhananya, refleks menyelam ini diatur oleh traktus neuronal afferent dan juga efferent, yang kemudian nantinya akan menimbulkan reaksi dari saraf simpatis dan juga parasimpatis pada saat wajah kita dibenamkan ke dalam air. Selain dari respon traktus neuronal ini, terjadi juga respon pada kemoreseptor yang ada di organ karotid yang terinduksi atau terangsang akibat adanya penurunan konsentrasi oksigen atau O2 di dalam darah akibat dari meningkatnya konsentrasi CO2 atau karbon dioksida. Oleh karena itu nantinya kemoreseptor di organ karotid akan menginduksi terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah di pembuluh darah perifer dan juga bradikardia atau penurunan detak jantung untuk mengoptimalkan penggunaan O2 agar tidak terbuang secara percuma. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vanesha Sekinama Nampiring dengan NIM 240-251-1063. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penyakit dan risiko terkait menyelam. Yang pertama itu ada decompression sickness. Decompression sickness terjadi ketika nitrogen terlarut dalam aliran darah, membentuk gelembung karena penurunan cepat tekanan sekitar yang biasanya dialami selama menyelam atau naik dari lingkungan bertekanan tinggi. Menurut para ahli, decompression sickness atau DCS tipe 1 dibagi menjadi 3 tipe, di mana di DCS tipe 1 akan memunculkan gejala-gejala yang keterlibatannya dengan kulit, muskuloskeletal, ataupun limfatik. Sedangkan DCS tipe 2 melibatkan sistem syaraf dengan gejala cedera otak atau vertebra. Untuk DCS tipe 3, gejala yang muncul yakni komplikasi paru-paru yang bersifat fatal. Bagi penyelam yang mengalami decompression sickness, membutuhkan kompresi dengan oksigen murni untuk melarutkan gelembung gas yang berada dalam darah dan jaringan, sehingga memungkinkan nitrogen yang berlebih dapat berdifusi keluar, kemudian mengoksidasi jaringan ischemik. Dengan begitu akan mengobati proses penyakit. Yang kedua itu ada arterial gas embolism. Arterial gas embolism ini dapat terjadi pada penyelam ketika gas yang terkompresi mengembang terperangkap di paru-paru saat tekanan sekitar turun selama penyelam naik ke permukaan. Hal ini akan menyebabkan pecahnya membran alveolar kapilari serta masuknya gas ke dalam pembuluh darah paru-paru. Dalam kasus yang parah, arterial gas embolism ini dapat mengakibatkan gejala pernapasan seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk berdarah, dan nafas yang cepat akibat gelembung gas yang mempengaruhi sirkulasi paru-paru. Arterial gas embolism juga dapat ditandai dengan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, detak jantung yang tidak beraturan, serta gejala seperti shock. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh kolaps kardiovaskular. Penanganan arterial gas embolism dapat dilakukan dengan perawatan oksigen hiperbarik atau HBO yang adalah modalitas terapi penting untuk arterial gas embolism. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadeka Delesa Putri Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 071. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyakit dan risiko terkait menyelam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barotrauma. Barotrauma adalah kerusakan jaringan akibat perbedaan tekanan antara ruang tertutup dalam tubuh dan gas atau cairan di sekitarnya. Kerusakan ini dapat terjadi akibat kompresi atau ekspansi gas yang menyebabkan pergeseran atau peregangan berlebihan pada jaringan. Ketika ruang gas mengerut atau mengembung, dapat terjadi cedera lokal dan robekan yang memungkinkan gas masuk ke tubuh, berpotensi mengakibatkan penyumbatan sirkulasi dan gangguan fungsi organ. Barotrauma sering menyebabkan cedera sinus, gigi, wajah, pneumotoraks, struktur gastrointestinal, serta pendarahan paru dan emfisema mediastinum. Ruptur alveolus paru dengan emboli udara merupakan konsekuensi serius dari kondisi ini. Penanganan barotrauma tergantung pada lokasi dan jenis cedera. Cedera ringan seperti sinus terjepit dapat diobati dengan obat antiinflamasi non-steroid atau dekongestan. Ruptur gastrointestinal memerlukan perawatan bedah segera. Barotrauma paru dapat diobati secara konservatif dengan istirahat dan juga oksigen. Pneumotoraks dengan ketegangan memerlukan dekompresi segera.
dan drainase toraksotomi perlu dilakukan jika diperlukan. Rekompresi dalam ruang hiperbarik mungkin diperlukan untuk pneumotoraks yang sudah direduksi. Baik, selanjutnya ada nitrogen narkosis. Jadi nitrogen narkosis ini adalah kondisi yang mempengaruhi kesadaran, fungsi neuromuskular, dan perilaku akibat menghirup gas inert terkompresi seperti nitrogen. Sering disebut sebagai keracunan kedalaman atau efek Martini. Kondisi ini berisiko pada penyelam, terutama di kedalaman 30 hingga 70 meter. Gejala awal mencakup gangguan kognitif, kesulitan penilaian, dan perasaan euforia. Jika kedalaman terus bertambah, gejala bisa berkembang menjadi halusinasi atau kehilangan kesadaran. Pencegahan utama adalah membatasi kedalaman penyelaman. Penanganan biasanya melibatkan tim medis yang terdiri dari dokter gawat darurat, ahli saraf, dan spesialis perawatan intensif, serta ahli hiperbarik untuk terapi oksigen jika diperlukan. Perkenalkan, nama saya Dizari Finsya Kristanti Rusdiana dengan 3 digit tim terakhir 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan inovasi dalam fisiologi selam. Teknologi dan inovasi dalam fisiologi selam memainkan peran krusial dalam meningkatkan keselamatan dan efektivitas penyelaman. Dengan alat pemantauan yang canggih dan pemahaman yang lebih baik tentang respon fisiologis tubuh terhadap tekanan dan lingkungan bawah air, penyelam dapat melakukan eksplorasi dengan resiko yang lebih rendah. Keberlanjutan penelitian dalam bidang ini akan terus memberikan wawasan yang penting dan memungkinkan pengembangan peralatan serta teknik yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengalaman menyelam secara keseluruhan. Berikut ini adalah teknologi yang membantu manusia dalam melakukan penyelaman. Yang pertama, ada regulator canggih. Regulator merupakan alat yang memungkinkan penyelam bernafas di bawah air dengan mengubah tekanan udara dari tabung gas menjadi tekanan yang sesuai untuk dihirup. Inovasi terbaru dalam regulator meliputi desain seimbang yang memberikan aliran udara yang konsisten di berbagai kedalaman. Yang kedua, ada dive computer. Dive computer telah menjadi alat esensial bagi penyelam modern. Alat ini memantau kedalaman waktu dan tingkat nitrogen dalam darah serta membantu penyelam menghindari dekompresi secara real time. Dan yang ketiga, ada wearable technology. Inovasi dalam wearable technology seperti sensor biometrik telah memberikan dampak besar pada keselamatan penyelam. Alat-alat ini dapat memantau detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dalam darah secara real time. Lanjut, yang keempat ada sistem komunikasi bawah air. Sistem komunikasi bawah air juga merupakan inovasi penting yang dapat meningkatkan keselamatan dan pengalaman penyelaman. Alat seperti submersible communication device memungkinkan penyelam berkomunikasi satu sama lain tanpa harus kembali ke permukaan. Hal ini sangat berguna dalam situasi darurat atau saat penyelam perlu berkoordinasi dalam kelompok. Dan yang kelima atau yang terakhir ada robotika dan drone. Penggunaan robotika dan drone dalam penyelaman juga semakin populer. Drone bawah air seperti Blue Roof 2 memungkinkan eksplorasi area yang sulit dijangkau dengan aman. Teknologi ini sangat bermanfaat dalam penelitian ilmiah, pemetaan bawah laut, dan pencarian objek hilang. Penggunaan drone ini tidak hanya mengurangi resiko bagi penyelam, tetapi juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan efisien. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Eka Widianyana Putra dengan 3 digit NIM terakhir saya 061. Di sini akan menjelaskan pada bagian 2.4, yakni penanganan keamanan dalam selam. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu protokol keamanan dalam selam dan juga penanganan darurat dalam situasi selam. Di sini akan menjelaskan pada bagian protokol keamanan dalam selam. Perlu diketahui bersama bahwasannya setiap kegiatan perlu dipersiapkan protokol keamanan dan juga protokol kesehatan, terutama pada kegiatan diving atau selam ini, karena kegiatan ini memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kegiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Terdapat berbagai macam langkah-langkah persiapan dalam protokol keamanan dalam selam ini tersendiri, yaitu yang pertama persiapan sebelum menyelam dan juga yang kedua protokol keamanan selama menyelam. Pertama, persiapan sebelum menyelam. Terdapat berbagai macam tahapan, yakni yang pertama tahap pelatihan dengan memastikan bahwasannya setiap penyelam memiliki sertifikasi yang sesuai dan juga telah mengikuti pelaksanaan latihan, terutama apabila menyelam dalam lingkungan yang berisiko.
Kemudian yang kedua yaitu tahap perencanaan dengan merancang penyelaman dengan rinci termasuk ke dalam rute penyelaman, kedalaman, durasi, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni pemeriksaan peralatan dengan memastikan seluruh peralatan seperti regulator tabung, BCD, dan juga lain sebagainya dalam kondisi aman, normal, dan juga dapat digunakan. Yang kedua merupakan protokol keamanan selama menyelam. Yang pertama ada body system, yaitu menyelam dengan menggunakan teman. Hal ini teman berfungsi sebagai pengawas atau memantau selama kegiatan menyelam dan menolong apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu kontrol kecepatan turun dan juga naik. Hindari turun dan juga naik terlalu cepat untuk mencegah risiko terjadinya dekompresi. Ideal untuk melakukan kegiatan turun dan naik yakni kurang lebih 9 meter per menit. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen udara. Selalu memantau sisa udara pada tabung dan juga mempertimbangkan untuk mengakhiri penyelaman jika mencapai sisa 50 bar. Kemudian yang terakhir yaitu berhenti dekompresi atau biasa disebut dengan safety stop. Lakukanlah safety stop di dalam kedalaman 3-5 meter selama 3-5 menit untuk mengurangi risiko terjadinya penyakit dekompresi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Matiska Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 059. Di sini saya akan menjelaskan poin 2.4.2 yaitu penanganan darurat dalam situasi selam. Penanganan darurat dalam situasi selam mencakup langkah-langkah kritis untuk menangani berbagai situasi berbahaya yang mungkin terjadi di bawah air. Terdapat beberapa situasi darurat yang dapat dialami penyelam seperti yang pertama yaitu kehabisan udara atau out of air. Maka penanganan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, gunakan alternatif udara dari teman selam. Segera beri isyarat kepada teman selam untuk berbagi udara menggunakan regulator cadangan atau octopus. Yang kedua yaitu ascent darurat yang terkontrol. Jika tidak ada teman di dekat Anda, lakukan Controlled Emergency Swimming Ascent atau CSA, yaitu dengan naik dengan perlahan sambil mengeluarkan gelembung udara untuk menghindari ekspansi udara di paru-paru. Kemudian yang ketiga, menggunakan perangkat penanda. Jika memungkinkan, gunakan pelampung atau perangkat penanda agar mudah ditemukan saat tiba di permukaan. Kemudian, kondisi yang kedua yang dapat dialami yaitu decompression sickness atau DCS atau penyakit dekompresi. Maka penanganan yang dapat dilakukan yaitu pertama, segera ke permukaan dan dapatkan bantuan medis. Setelah muncul gejala seperti nyeri sendi, pusing, atau sesak napas, segera naik ke permukaan dan dapatkan bantuan medis. Yang kedua yaitu oksigen murni. Berikan oksigen murni jika tersedia untuk membantu mengurangi gejala sambil menunggu penanganan medis lebih lanjut. Kemudian, rekompresi di ruang hyperbarik. Penyakit dekompresi biasanya membutuhkan terapi di ruang hyperbarik untuk mengurangi gelembung nitrogen di dalam darah. Kemudian, kondisi yang ketiga yaitu panik dalam air. Maka penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan tetap tenang dan kontrol pernapasan. Usahakan tetap tenang dan fokus pada pernafasan perlahan. Panik bisa memperburuk keadaan dan mengurangi suplai udara lebih cepat. Kemudian yang kedua, isyaratkan ke teman selam. Jika mengalami kepanikan, berikan isyarat kepada teman selam untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan menuju permukaan secara bertahap. Kemudian kondisi yang keempat yaitu masker atau regulator terlepas. Maka yang dapat lakukan yaitu dengan mengganti masker atau regulator. Jika masker terlepas, gunakan teknik untuk memasang kembali dan membersihkan air di dalam masker. Jika regulator terlepas, maka ambil kembali dengan menggunakan tangan, letakkan di mulut, dan buang napas kuat untuk mengeluarkan air. Kemudian, latihan menggunakan regulator cadangan. Jika tidak dapat mengambil regulator utama, gunakan regulator cadangan atau regulator teman selam. Kemudian, kondisi yang kelima yang dapat terjadi yaitu kejang otot. Maka yang dapat lakukan yaitu dengan rileks dan peregangan. Cobalah untuk tetap tenang dan lakukan peregangan perlahan pada otot yang mengalami kejang. Misalnya, dengan menarik jari kaki untuk meredakan kram pada kaki. Kemudian yang kedua yang dapat dilakukan adalah dengan meminta bantuan kepada teman selam. Jika kejang tidak dapat diatasi, berikan isyarat kepada teman untuk membantu naik ke permukaan dengan aman. Kemudian kondisi yang keenam yaitu kehilangan arah atau terpisah dari kelompok. Maka kita harus tetap tenang dan jaga posisi. Intinya jangan panik dan coba periksa sekitar untuk menemukan arah yang benar. Kemudian yang kedua yaitu gunakan kompas atau perangkat penanda. Jika membawa kompas atau perangkat penanda, gunakan untuk mencari arah kembali atau naik perlahan ke permukaan dengan aman. Kemudian lakukan penyelaman ke permukaan. Jika tidak ditemukan teman selam dalam waktu 1 menit, lakukan penyelaman kembali ke permukaan untuk regroup. Kemudian, kondisi yang ketujuh yaitu kecelakaan fisik
seperti tersangkut atau tertabrak hewan laut. Maka yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan peralatan cadangan. Jika kondisinya tersangkut tali atau jaring, gunakan pisau atau gunting selam untuk memotong tali. Jaga posisi tubuh agar tidak semakin tersangkut. Kemudian, jangan panik dan beri isyarat. Jika terluka atau tertabrak hewan laut, beri isyarat kepada teman selam dan naik ke permukaan dengan hati-hati untuk mendapatkan bantuan medis. Kemudian kondisi yang ke-8 yaitu langkah-langkah setelah menyelam darurat. Maka yang pertama, segera lakukan pemeriksaan medis. Setelah keadaan darurat selesai dan kembali ke permukaan, segera periksa kondisi kesehatan untuk memastikan tidak ada cedera atau efek samping. Kemudian yang kedua, catat dan laporkan insiden. Dokumentasikan kejadian sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan protokol keselamatan ke depannya. Dengan latihan rutin dan mengikuti protokol darurat, penyelam dapat menghadapi situasi berbahaya dengan lebih baik serta mengurangi resiko cedera atau kehilangan nyawa saat menyelam. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Ika Dwi Pratnyana dengan NIM 24025111065 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus khusus menyelam pada anak. Menyelam tidak hanya disukai oleh orang dewasa saja. Seiring perkembangan zaman, anak-anak pun juga turut menyukai dan bahkan banyak dari mereka yang menjadikan menyelam sebagai hobi. Kita bisa melihat anak-anak yang lahir dan bertumbuh kembang di daerah pantai. Banyak sekali dari mereka yang sudah menjadikan menyelam sebagai kegiatan rekreasi bersama teman-temannya. Namun, tentu terdapat perbedaan secara fisiologis antara anak-anak dan orang dewasa dalam menyelam. Ada pula risiko dan tantangan yang dihadapi serta pedoman dan praktik aman untuk menyelam bagi anak-anak. Perbedaan fisiologis anak-anak dan orang dewasa. Perbedaan fisiologis anak-anak dan orang dewasa dalam menyelam atau diving memiliki cukup banyak perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama dari segi sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada anak-anak jika dibandingkan dengan orang dewasa tentu saja berbeda. Anak-anak masih berkembang dan bisa dikatakan kurang stabil, sedangkan orang dewasa sudah matang dan dapat mengatur tekanan udara dengan sangat baik. Anak-anak juga lebih rentan terhadap gangguan pernapasan seperti asma dan hiperventilasi yang bisa meningkatkan risiko baru trauma saat menyelam. Yang kedua, dari segi responsif emosional. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja ketika menyelam, anak-anak biasanya lebih mudah panik dibandingkan dengan orang dewasa yang memiliki respon emosional lebih stabil, sehingga dalam pemecahan masalah darurat, orang dewasa dapat lebih baik dibandingkan anak-anak yang mudah panik dan bisa saja meningkatkan risiko baru trauma dan hipotermia. Lalu yang ketiga adalah hipotermia. Kulit anak-anak yang cenderung lebih tipis daripada orang-orang dewasa dapat meningkatkan risiko hipotermia lebih tinggi, serta metabolisme basal dari anak-anak juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang dewasa. Lalu yang keempat, dari segi kemampuan analitis. Anak-anak sedang dalam fase perkembangan intelektual serta analitis. Ini pula yang menyebabkan mereka belum mampu menganalisis situasi dengan efektif layaknya orang dewasa, dan itu sangat berisiko ketika kita menyelam. Lalu yang kelima, dari segi toleransi tekanan. Anak-anak kurang toleran terhadap tekanan air di laut dan perubahan tekanan yang cepat. Ini dapat menyebabkan penyakit dekompresi atau DCS, sedangkan orang dewasa biasanya lebih toleran terhadap tekanan air di laut dan dapat mengontrol perubahan tekanan yang terjadi. Lalu yang terakhir, dari segi keterikatan emosional. Anak-anak memiliki stabilitas emosi yang kurang terkendali, yang membuat mereka mudah berpikiran negatif ketika menyelam. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah stabil dari segi emosional dan dengan itu mereka dapat mengelola stres dengan baik. Risiko dan tantangan menyelam bagi anak. Menyelam merupakan suatu kegiatan ekstrim yang dilakukan di laut. Tentu banyak sekali risiko dan juga tantangan yang akan dihadapi, terlebih lagi jika dilakukan oleh anak-anak. Berikut adalah risiko dan tantangan menyelam bagi anak-anak. Yang pertama adalah kecemasan dan stres. Anak-anak biasanya lebih mudah panik di dalam air karena emosinya belum terkontrol yang membuat mereka mudah untuk berpikiran negatif ketika menyelam, dan itu dapat meningkatkan risiko cemas dan stres lebih tinggi. Yang kedua adalah hipotermia. Anak-anak memiliki kulit yang tipis dan juga rentan terhadap perubahan suhu di tubuh, sehingga mereka dapat mengalami hipotermia bahkan di udara yang cenderung hangat.
Lalu yang terakhir adalah baru trauma. Baru trauma merupakan cedera umum akibat perubahan tekanan saat menyelam, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan gangguan pendengaran, yang dimana ini dapat terjadi pada anak-anak ketika menyelam. Pedoman menyelam bagi anak-anak. Dalam menyelam, tentu saja ada pedoman dalam praktiknya, terlebih lagi pada anak-anak. Ada pedoman khusus dan dibedakan dengan pedoman pada umumnya. Berikut adalah pedoman menyelam untuk anak-anak. Yang pertama, keselamatan utama saat menyelam. Anak-anak harus selalu berada dalam pengawasan orang dewasa yang terlatih dan berpengalaman. Untuk meningkatkan keselamatan, sistem body diving yang melibatkan 2 orang dewasa dan 1 anak disarankan. Yang kedua, ada pelatihan khusus. Untuk anak-anak, pelatihan menyelam khusus harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dalam pelatihan, materi harus mencakup pemahaman dasar tentang peralatan selam, teknik pernapasan, dan langkah-langkah keselamatan. Lalu yang ketiga adalah pengenalan air. Anak-anak harus dikenalkan dengan air melalui kegiatan yang aman, seperti bermain di kolam renang sebelum menyelam. Ini dilakukan untuk mengurangi ketakutan mereka dan membuat mereka lebih nyaman berada di dalam air. Lalu selanjutnya adalah latihan fisik. Tidak selalu kemampuan fisik dan mental seorang anak ditentukan berdasarkan usianya. Oleh karena itu, anak harus dievaluasi untuk kesiapan fisik dan mental untuk memastikan bahwa mereka siap untuk menyelam. Lalu, selanjutnya adalah praktik menyelam di lingkungan terkendali. Anak-anak harus belajar menyelam di kolam renang sebelum beralih ke air terbuka. Ini membantu mereka belajar keterampilan dasar di tempat yang aman. Lalu yang terakhir adalah monitoring kesehatan. Tanda-tanda stres atau ketidaknyamanan harus diamati oleh orang dewasa yang menyelam bersama anak-anak. Untuk anak-anak memiliki pengalaman menyelam yang menyenangkan, sangat penting bahwa mereka merasa aman dan nyaman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ika Dewinda Brahmana dengan 3 digit NIM terakhir 055. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, menyelam merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan di bawah air yang sangat dipengaruhi oleh fisiologis atau struktur dan fungsi tubuh seseorang. Fisiologi selam adalah bidang yang kompleks, menuntut pemahaman mendalam mengenai interaksi antara tubuh manusia dan lingkungan di bawah air, serta berbagai adaptasi fisiologis yang diperlukan untuk mempertahankan homeostasis dalam kondisi ekstrem. Selama menyelam, penyelam menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perubahan tekanan, risiko hipoksia, dan potensi cedera akibat broad trauma. Adaptasi fisiologis seperti refleks menyelam, bradikardia, dan redistribusi aliran darah memainkan peranan yang penting dalam mendukung keberlangsungan hidup penyelam. Namun, meskipun tubuh memiliki kemampuan beradaptasi, risiko kesehatan penyelam tetap ada, terutama jika penyelam itu tidak memiliki pengalaman yang memadai. Kemajuan teknologi dalam peralatan menyelam seperti regulator canggih, depth komputer, dan wearables teknologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi seorang penyelam. Inovasi ini tidak hanya membantu penyelam memantau kondisi fisiologi secara real-time, tetapi juga meminimalisir risiko yang terkait dengan perubahan tekanan dan kekurangan oksigen. Dalam konteks ini, penerapan protokol keamanan pada saat menyelam yang ketat, termasuk pelatihan yang memadai, pemeriksaan peralatan, dan pengawasan profesional, adalah hal-hal yang sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada saat menyelam. Selain itu, perhatian khusus saat menyelam harus diberikan kepada anak-anak yang memiliki perbedaan fisiologis dan psikologis dibandingkan orang dewasa. Pengembangan program pelatihan yang sesuai dan praktik menyelam yang aman untuk anak-anak sangat penting untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai dampak fisiologis menyelam pada anak-anak dan pemahaman tentang respon tubuh dalam konteks menyelam ini akan sangat bermanfaat untuk menciptakan pedoman yang aman dan efektif bagi mereka. Jadi, secara keseluruhan, pengintegrasian pengetahuan fisiologi dengan teknologi modern dan protokol keselamatan yang ketat pada saat menyelam
adalah kunci untuk memastikan bahwa aktivitas menyelam dapat dilakukan dengan aman dan berkelanjutan. Keberlanjutan penelitian dalam bidang fisiologi selam akan terus memberikan wawasan penting, memungkinkan pengembangan strategi pelatihan dan peralatan yang lebih baik, dan dapat meningkatkan pengalaman penyelam secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Putri Hema Saputadita dengan 3 digit NIM terakhir 053. Terdapat beberapa saran yang ingin saya sampaikan terkait hasil student project ini. Yang pertama, melalui studi literatur lanjutan tentang fisiologi selam yang akan menambah kedalaman analisis, khususnya dalam teknologi inovatif dan penyakit yang berhubungan dengan menyelam. Kedua, membuat pembahasan lebih lanjut yang membahas tentang cara rehabilitasi dan juga penanganan pada penyakit-penyakit yang sering terjadi pada penyelam. Yang ketiga, melakukan riset yang lebih mendalam untuk memastikan validasi dari data-data yang terdapat dalam student project ini.